Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Malasari dari kelas I4A NPM 2478010. Saya di sini akan membuat video hands-on pada mata kuliah jaringan komputer 3 yaitu pada lab 645 yaitu configure static NAT. Di sini ada 3 tujuan atau 3 part yaitu test access with NAT, configure static NAT, test access with NAT. Jadi di sini ada skenario-nya yaitu pada jaringan komputer yang dikonfigurasi dengan IP versi 4, klien dan server ini menggunakan pengalamatan private atau private addressing. Jadi sebelum paket ini dengan pengalamatan private dapat melewati internet, paket tersebut perlu diterjemahkan ke pengalamatan publik. Server yang diakses dari luar organisasi biasanya diberi IP address statis, public, dan private. Dalam activity ini, kita akan mengkonfigurasi NAT static sehingga perangkat eksternal dapat mengakses server internal di alamat publiknya. Untuk yang pertama, kita bisa langsung ke part pertama yaitu tes akurasi without NAT. Di sini kita ikutin step-stepnya aja. Yang pertama kita switch ke simulation mode. Sini, dan selanjutnya kita dari PC1 atau L1 ini kita pakai web browser karena kalau buka web browser lama maka saya udah buka duluan di sini, dan kita masukin aja 172.16.16.1 lalu kita klik go ya. Oke, selanjutnya kita aktifin. Kita di sini terus kita klik forward. Kita perhatikan bagaimana paket-paket tersebut tidak pernah meninggalkan cloud internet. Jadi upaya tersebut, the attempts atau hal ini tuh harusnya gagal. Oh ya, gagal ya. Ada silang merah. Nah, di sini kita exit dari simulation mode. Kita exit. Nah, jadi lanjut dari PC1 kita ping router 1 dengan interface serial 0000. Ini adalah yang harus kita ping. Satu kita ke command prompt-nya. Kita ping harusnya sukses. Wow, mana nih? Lama ya? Oh ya, replay ya. Oke, selanjutnya di sini kita lanjut yang step yang kedua. Kita lihat view the running configuration pada router 1. Pada router 1 kita lihat konfigurasinya di sini. Enable dulu, dan selanjutnya untuk perintah selanjutnya kita lihat tidak ada perintah yang merujuk pada NAT. Jadi cara mudah untuk memverifikasi hal ini adalah kita menggunakan show IP NAT translation. Nah, jadi ini kosong ya hasilnya. Lalu selanjutnya kita memverifikasi tabel routing tidak berisi entry yang merujuk ke alamat jaringan IP untuk PC1 dan L1. Nah, jadi untuk memverifikasinya, jadi kita pakai perintah yang sama. Harusnya yang pertama kita pakai show run. Lalu include NAT. Ini sudah ada. Dan yang kedua, kita untuk melihat
NAT tidak digunakan pada router 1 ini kita bisa pakai perintah ini. Tidak ada juga ya, berarti ini belum dikonfigurasi menggunakan NAT. Kita tes menggunakan NAT. Selanjutnya pada yang kedua kita akan konfigurasi static NAT. Jadi refer the topology, create a static NAT translation to map the server 1 inside address to its outside address. Jadi pada router 1 kita masukin perintah, kita konfigurasi terminalnya dulu. Type in NAT inside source static 172.16.100.50.1. Lalu kita enter. Nah, di sini selanjutnya kita konfigurasi interface-nya, yaitu interface gigabit 0/0 dan IP NAT inside. Dan kita konfigurasi untuk interface serial 0000, yaitu dengan cara kita exit dulu interface serial 0/0/0 dan kita bikin outside ya, jadi IP NAT outside. Dan setelah itu kita part yang ketiga, yaitu kita tes dengan NAT. Kita buka command prompt PC1 atau PC L1, kita ping server 1. Ping harusnya berhasil ya. Oke, kita bisa lihat di sini. Oh, destination host reachable. Lama banget ya. Ini kan. Harusnya berhasil. Ini juga sudah 100% tuh. Gimana sih caranya, aku loh. Initiation host unreachable. Kenapa host unreachable ya?
Kalau masih nggak berhasil, 16 saat harusnya betul sih. Tapi di sini untuk semuanya destination host unreachable dan I don't know why. Tapi ini udah 100% ya. Tapi coba kita lihat di NAT translation-nya. And wait. So running config udah kan? Oke, tapi di sini udah 100% ya dicek resultnya. Tuh. Nah, mungkin saya nggak tahu ini kenapa ya nggak bisa ping in progress nih. Source 1, destination server 1 in progress dianya. Tuh in progress terus. Nah, mungkin saya cukupkan dulu ya untuk video hands-on-nya. Terima kasih, mohon maaf apabila kesalahan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.